Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azra Nuraida, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Teman-teman tahu nggak sih hasil dari SKI atau Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan adanya masalah malnutrisi yang terus berlanjut di kalangan ibu hamil. Dengan hampir 30% menderita anemia dan 17% beresiko mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Menurut data dari Dinkes Kota Jambi, jumlah ibu hamil yang mengalami KEK di Kota Jambi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terdapat 44 kasus KEK yang meningkat menjadi 57 kasus pada tahun 2022 dan melonjak menjadi 414 kasus pada tahun 2023. Nah, teman-teman juga tahu nggak sih bahwa di Karawang juga terdapat 5 wilayah dengan resiko tinggi KEK, yaitu Cikampek, Karawang Barat, Karawang Timur, Kelari, dan juga Teluk Jambe Timur. Nah, data ini berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang untuk periode Januari yang dikumpulkan dari 50 puskesmas. Lalu, KEK itu apa sih? Nah, KEK itu adalah kekurangan energi kronis, suatu kondisi di mana malnutrisi yang terjadi ketika seseorang, khususnya ibu hamil, mengalami kekurangan kalori dan juga protein yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, atau kronis. KEK dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah pengukuran lingkar lengan atas, atau lila. Seorang ibu hamil dikatakan mengalami KEK jika hasil pengukuran lilanya kurang dari 23,5 cm. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa asupan gizi yang diterima tidak mencukupi kebutuhan tubuh, yang berpotensi mengganggu kesehatan ibu dan juga perkembangan janin. Lalu, apa sih penyebab terjadinya KEK pada ibu hamil? Penyebab terjadinya KEK pada ibu hamil yang pertama itu ada asupan gizi yang tidak memadai. Kedua, penyakit yang mempengaruhi nafsu makan. Asupan gizi yang tidak memadai merupakan salah satu penyebab utama KEK. Hal ini terjadi ketika individu, khususnya ibu hamil, tidak mendapatkan cukup kalori dan zat gizi penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap asupan gizi yang tidak memadai meliputi yang pertama yaitu kebiasaan makan buruk. Nah, kebiasaan makan yang tidak sehat seperti pola makan yang monoton dan kurangnya variasi makanan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Misalnya, wanita hamil yang tidak mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan sumber protein dapat berisiko tinggi mengalami KEK. Yang kedua, keterbatasan ekonomi. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali tidak mampu membeli makanan bergizi. Mereka cenderung mengandalkan makanan murah yang rendah nutrisi, seperti karbohidrat sederhana yang tidak mencukupi kebutuhan gizi mereka. Yang ketiga, pengetahuan gizi yang rendah. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya gizi seimbang juga berkontribusi pada asupan gizi yang buruk. Banyak individu yang mungkin tidak menyadari jenis makanan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Lalu yang kedua yaitu penyakit yang mempengaruhi nafsu makan. Penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dapat mempengaruhi nafsu makan seseorang, sehingga mengakibatkan penurunan asupan makan. Beberapa contoh penyakit yang dapat menyebabkan penurunan nafsu makan yang pertama yaitu infeksi. Penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, atau infeksi saluran kemih dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan. Ketika tubuh melawan infeksi, kebutuhan energi meningkat sementara asupan makanan menurun karena ketidaknyamanan fisik. Yang kedua yaitu gangguan pencernaan. Kondisi seperti penyakit radang usus atau IBD, MAC, dan atau tukak lambung dapat menyebabkan nyeri perut dan ketidaknyamanan saat makan, sehingga mengurangi nafsu makan. Selanjutnya ada tanda gejala terjadinya KEK. Tanda terjadinya KEK adalah berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus dengan lila kurang dari 23,5 cm. Ada beberapa hal pula yang harus diperhatikan sehingga pada saat hamil tidak terjadi masalah, yaitu yang pertama berat badan ibu sebelum hamil kurang dari 42 kg. Lalu berat badan ibu pada trimester 1 kurang dari 40 kg. Yang kedua, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm. Dan yang ketiga, ibu menderita anemia. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan energi kronis yaitu nafsu makan berkurang,
mual, badan lemas, penglihatan berkunang, sering kesemutan, wajah pucat, penurunan laju metabolisme, dan juga penurunan kapasitas kerja fisik. Ternyata kek juga dapat menimbulkan komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Seperti pada ibu hamil, dapat meningkatkan resiko dan komplikasi seperti anemia, perdarahan, kurangnya peningkatan berat badan secara normal, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Selanjutnya ada cara pencegahan terjadinya kek pada ibu hamil. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi seimbang sejak prakehamilan. Yang kedua, pemberian makanan tambahan PMT berbasis pangan lokal. Yang ketiga, melakukan edukasi sejak dini oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengecekan kandungan secara rutin. Sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.